bisa semakin semangat melayani pada pagi hari ini. Iya, nah sebelum kita memulai ibadah, anak-anak tahu nggak sih kalau di ibadah kita pada pagi hari ini adalah edisi spesial? Spesial apa ini? Emangnya ini hari yang seperti apa? Iya, ibadah hari ini adalah ibadah khusus perayaan Paskah. Karena kita sudah merayakan Paskah di hari Minggu yang lalu kan. Nah hari ini kita terkhusus untuk anak-anak SD Penuan. Kita mau merayakan Paskah, bersuka cita, merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak tahu kan kalau Paskah artinya kita merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Nah untuk itu sebelum kita memulai ibadah, sebelum kita menyanyi memuji Tuhan, kita terlebih dahulu mau berdoa. Yuk anak-anak semuanya lipat tangannya, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sudah, lipat tangannya, arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih kami ucapkan kepadamu untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan sehingga kami bisa berkumpul di tempat kami masing-masing. Kami bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami bisa bersuka cita ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Ya Allah kami, ya Tuhan kami yang hidup. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau bersekutu bersama. Kami mau berdoa walaupun dengan online Tuhan, biarlah tidak mengurangi sukacita kami di dalam memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Nah, kan tadi seperti Miss bilang, hari ini kita mau merayakan hari kebangkitan Yesus. Yesus sudah naik ke surga, menunjukkan bahwa dia sudah mengalahkan maut. Maka dari itu, mari kita bersuka cita, memuji Tuhan dengan menyanyikan Rayakan Yesus Rayakan. Jadi anak-anak, mari kita menyaksikannya dengan sesama ya.
Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus,
ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Seperti firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk itu mari saat ini dengan hati yang sungguh-sungguh, mari datang kepada Tuhan, mari menyembah Allah, mari nyatakan hormat kita, syukur kita kepada Tuhan yang telah melakukan pekerjaan yang luar biasa demi kita manusia yang dikasihinya. Untuk itu mari kita menyatakan pujian kita kepada Tuhan. baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan membolehkan kami untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup. Terima kasih untuk pengenalan melalui orang tua kami, melalui teman-teman kami, melalui guru-guru kami bersyukur kepadamu ya Allah. Dan terima kasih juga untuk gereja yang Tuhan pakai juga untuk memperkenalkan kami kepadamu ya Allah. Bapa yang sangat baik, ini kami anak-anakmu, ajar kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami untuk dosa pelanggaran kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.